Halo, selamat malam, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Gila, jidat gue udah hitam-hitam gini ya. Udah jadi Habib ya. Nggak, ini sholat taraweh kan, jadi kena karpet, jadi kayaknya ngebentuk. Ya teman-teman, balik lagi dengan gua. Selamat Hari Idul Fitri bagi yang merayakan ya. Gua mau ngebahas sedikit mengenai KPR ya teman-teman ya. KPR khususnya di perumahan-perumahan yang ternyata bermasalah. Nih, contohnya yang kemarin mungkin sebulan lalu atau 2 bulan lalu gue masih inget tuh perumahan di Bekasi banjir nih, teman-teman ya. Jadi ada sebagian orang yang sudah ya pasti kalau sudah dihuni rumahnya kemungkinan besar KPR sudah jalan ya teman-teman ya. Om bisa dibatalkan nggak sih Om sebenarnya KPR itu? Nggak bisa teman-teman ya. Teman-teman kalau sudah di KPR sudah kredit sudah cairnya sebenarnya karena apa? Kredit cair kan duitnya bukan ke teman-teman tapi ke developer. Jadi duitnya udah dari bank sudah nalangin dulu ke developer. Nah teman-teman nyicil ke bank kan seperti itu sistemnya kalau KPR ya. Bank ngirim duit ke developer, teman-teman udah ngasih DP, sisanya pakai bank, ya enggak? Nah, teman-teman tinggal nyicil ke bank plus bunganya ya kan. Nah, eh, ternyata kejadian seperti itu, tiba-tiba banjir melanda kan nggak sesuai dengan janji, misalkan kan ini itu. Bisa nggak sih batalin? Nggak bisa teman-teman ya, udah jalan soalnya ya. Kecuali duitnya dibalik lagi sama developer ke banknya ya. Bisa aja kali ya, tapi kan ada dana dan lain-lain ya. Tapi apa mungkin developernya mau balikin? Kan nggak mungkin juga ya kan. Developernya bisa aja kabur, bisa aja. Gue nggak bilang ini Bekasi kabur ya, tapi kemungkinan kabur atau tidak tanggung jawab bisa aja ya kan. Udah dibeli kata developer ya kan. Masa gue harus balikin duitnya? Ya kan seperti itu ya. Jadi kalau sudah terlanjur jalan KPR-nya, kreditnya sudah cair, teman-teman sudah nyicil, minta dibatalkan nggak bisa teman-teman ya. Makanya kalau milih rumah betul-betul ya, pilih lokasi, lokasi dan lokasi ya. Karena rumah itu betul-betul yang paling penting lokasi teman-teman ya. Nih saran gue ya, nggak ada salahnya teman-teman. Kadang gini ya, kadang-kadang rumah-rumah di developer baru, apa rumah-rumah baru lah. Kadang-kadang harganya sudah menurut gue udah terlalu tinggi teman-teman ya. Enggak sih, sadar atau nggak sadar teman-teman ya. Coba lihat lah, tanah 90 di Jawa, khususnya Jabodetabek. Tanah 90 udah 900 juta kan. Tanah 72 udah ada 700 juta. Tanah 60 meter persegi, rumah 30 meter persegi, harga udah 400 500. Kayak nggak wajar nggak sih perumahan sekarang? Nggak ada salah teman-teman, mending coba cari-cari rumah-rumah second. Rumah-rumah second itu bisa KPR nggak sih? Bisa ya kan? Jadi ya bisa-bisa aja teman-teman nyari rumah second aja, harganya kasarnya taruhlah mungkin sama-sama 900, cuman tanahnya biasanya lebih luas. Memang kalau rumah second tuh bangunannya lama, teman-teman butuh reno, betul-betul butuh reno betul ya. Cuma teman-teman bisa punya referensi karena apa, kalau rumah-rumah yang sudah lama dihuni, rumah second, teman-teman bisa nanyanya bisa banyak ya, bisa tanya lingkungannya suka banjir atau enggak udah ketahuan. Kalau rumah-rumah baru kadang-kadang nggak ketahuan. Gue dulu orang tua beli di Bogor, beli rumah baru banjir sih ternyata sebentar. Ya syukurnya sebentar, setelah apa saluran airnya perbaiki, ya syukurnya developernya nggak ngilang, nggak masih tanggung jawab, lancar, air lancar, banjir berkurang dan sekarang udah hilang gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi resikonya rumah baru gitu. Cuman emang rumah baru, teman-teman ya dapat barang atau dapat benda yang baru ya, bisa komplain ya. Kalau rumah second kan komplainnya gimana coba kan? Pak ini ternyata saluran airnya macet nih. Ya kata yang punya rumah ya lu udah beli kan rumah second seperti itu kan. Jadi nggak terlalu, nggak ada apa sih, nggak ada jeda perawatannya kan kalau rumah second tuh. Tapi kalau developer teman-teman bisa komplain ke developernya selama masih jangka waktu perawatan misalkan 3 bulan 6 bulan setelah terima, masih bisa komplain, bisa seperti itu ya. Cuman hati-hati ya, seperti itu yang kejadian di Bekasi kemarin. Akhirnya kan gue denger-dengar pelan-pelan sudah mulai ditinggalin ya kan. Sementara kreditan gimana tuh, kredit KPR-nya apakah tetap jalan? Ya tetap jalan. Kalau macet gimana ya sudah kan. Ya emang udah risikonya gitu ya teman-teman ya, kalau udah kredit jalan, nah nggak bisa dibalikin lagi duitnya. DP-nya pasti udah nggak bisa kan. Pas klik saya jelek ya sudah. Nah, teman-teman pilihan cuma dua, mau ngelanjutin rumahnya cicilannya biar sliknya bagus, atau dilelang bank dimacetin sekalian, ya kan bisa aja kan, daripada gue nyicil tapi banjir terus tiap tahun kan. Kecuali memang kan ada janji-janji pemerintah, ini pilihan ya, gue nggak bilang teman-teman harus macetin kalau ternyata developer perumahan baru tersebut banjir atau ada apanya gitu kan.
Tapi yang itu pilihan-pilihan yang bisa teman-teman ambil daripada teman-teman nyicil sampai 20 tahun, 15 tahun. Ternyata keadaan tidak berubah, tapi kalau misalkan developernya masih tanggung jawab, silahkan teman-teman punya pertimbangan lain, lanjutin aja lah. Developernya masih tanggung jawab. Tapi kalau developer udah lari, ya tinggal teman-teman pilihan mau lanjutin atau udah serahin ke bank, bisa aja. Bisa, ya udah bang, lelang aja bang gitu kan. Banknya juga bingung mau lelangin gimana kan, mau beli siapa yang beli kan, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya, kalau memang KPR tuh benar lokasi, lokasi, dan lokasi, nggak ada yang lain ya. Dan seperti gue bilang, coba pilih-pilih rumah second aja ya. Modal lama om, perbaiki aja ya kan. Rumah-rumah second tanah 150 harganya 900 juta 1 M. Kalau yang baru tanah 90 udah jauh dari luas tanah udah tahu, udah jauh. Cuman rumah baru tuh menang model ya. Teman-teman daripada gitu mending beli rumah second, renov, perbaiki 100 juta 200 juta tapi terjamin secara nggak pernah banjir kan. Teman-teman bisa nanya sendiri kan, bisa nyaksiin sendiri kan rumah second kan, banjir nggak ya, cek, oh nggak. Makanya kalau beli rumah tuh harus cek kan, banjir nggak kan, rawan pencurian nggak, teman-teman bisa cek langsung kan, seperti itu ya teman ya. Itu yang bisa gue kasih tahu mengenai bahwa akad KPR itu emang tidak bisa dibatalkan ya, apapun ceritanya ya. Karena apa? Karena bank sudah ngelunasin rumahnya ya, udah ditransfer lah uangnya ke developer kan, teman-teman tinggal nyicil gitu ya. Jadi tidak mungkin developer balikin duitnya ke bank ya. Oke guys, itu yang bisa saya sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.